Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran PKN pada pagi hari ini adalah keberagaman sifat individu. PKN tema 2, subtema 2. Nah, kita review dulu nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa itu? Ya, perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang kemarin Ustazah contohkan itu ada 4. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, rajin beribadah, sholat 5 waktu. Kemudian apalagi? Mengaji dan sebagainya. Yang kedua, kita harus berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Contohnya, berdoa sebelum makan, berdoa selesai makan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah saling menghormati agama satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menjaga dan merawat anggota tubuh. Nah, orang yang selalu bersyukur itu adalah orang yang rendah hati. Nah, Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan untuk hidup kita. Nah, yang kedua adalah terima kasih. Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain untuk kita. Jadi kita terima kasih kepada siapa saja. Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur, mengucapkan hamdalah, selalu mengingat Allah. Kemudian yang kedua, kepada manusia. Jadi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, sesama teman, kepada anggota keluarga, kita harus mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, ya kan? Kemudian yang ketiga, kita harus terima kasih kepada tumbuhan, karena tumbuhan banyak memberikan manfaat untuk hidup kita. Kemudian yang keempat adalah terima kasih kepada hewan, karena hewan juga banyak memberikan manfaat untuk hidup kita. Oke, selanjutnya adalah minta maaf jika melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Kita hanya diperbolehkan untuk mendoakan yang baik-baik saja ya. Karena apa? Doa yang baik akan kembali ke diri kita. Seperti itu. Oke ya, ini materi sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar untuk materi berikutnya, yaitu adalah tentang sifat individu. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, keberagaman sifat manusia. Masih ingat apa yang dimaksud dengan keberagaman? Ya, keberagaman adalah berbeda-beda ya. Jadi manusia juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sifat manusia ini terdiri dari 2, ada sifat baik dan ada sifat buruk ya. Sifat baik itu seperti apa? Contohnya sifat penyayang, sabar, periang, dan lucu. Kemudian sifat buruk seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya sombong, pemarah, dan pembohong. Keberagaman sifat anggota keluarga. Nah, anggota inti dari keluarga itu terdiri dari siapa aja? Ada yang tahu? Ya, benar. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu,
kakak, dan adik. Nah, di keluarga kita juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya adalah sifat dari ayah. Nah, biasanya sifat ayah ini adalah tegas, sifatnya tegas, kemudian sifatnya bijaksana gitu kan, sifatnya penyayang. Kemudian yang kedua ada ibu. Nah, sifat ibu biasanya sabar, penyayang, dan sifat lemah lembut. Yang ketiga dan keempat itu ada kakak dan adik. Nah, sifat dari kakak adik ini biasanya seperti apa? Biasanya sifatnya itu periang dan lucu, ya kan? Oke, selanjutnya ada keberagaman sifat teman di sekolah. Nah, kalau di rumah tadi ada anggota keluarga, sekarang di sekolah itu ada sifat teman. Nah, setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita perlu menghargai setiap perbedaan. Contoh sifat teman yang ada di dalam kelas. Ada sifat yang pemalu, ada sifat yang pemberani, kemudian ada sifat lucu dan periang, ada juga sifat yang tegas. Keberagaman sifat tetangga. Nah, sebagai anggota masyarakat, tentu kita memiliki keberagaman sifat antara warga yang satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghormati perbedaan tersebut. Manfaat dari saling menghormati perbedaan sifat tetangga adalah kehidupan kita menjadi nyaman, damai, dan rukun. Nah, kira-kira seperti apa ya sifat tetangga? Tetangga penyayang dan ramah, dan tentu saja masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang Ustazah kasih proyek PKN untuk kalian. Nah, di sini yang pertama, kalian harus menuliskan 3 sifat baik dari ayah, ibu, kakak, dan adik, masing-masing 3 sifat ya. Kemudian tugas yang kedua, di sini kalian harus menuliskan sikap baik yang telah kamu lakukan. Contohnya seperti apa? Membantu ibu menyiram tanaman, seperti itu. Atau bisa juga membantu adik mengerjakan PR. Ya. Kemudian sikap baik yang ayah atau ibu telah dilakukan ya, yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu lakukan. Misalnya membantu saya mengerjakan tugas, kemudian membantu menyiapkan sarapan pagi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, tugas ini ditulis di buku tulis ya anak-anak, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk materi ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dulu untuk materi pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.